Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang membangun website portofolio dengan framework Bootstrap. Oke. Apa sih itu Bootstrap? Bootstrap adalah framework yang biasanya itu mempermudah atau mempercantik dari tampilan websitenya. Ya. Kita akan membagi atau membuat website dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah header, lalu konten, galeri, kontak, dan footer. Untuk pertemuan 9 ini yang akan kita bahas sampai dengan about aja dulu. Oke, pertama kali kita harus instalasi. Untuk instalasi ini Anda tinggal klik link yang sudah saya bagikan di dalam Word-nya atau dokumennya, tinggal diklik saja, nanti akan masuk ke dalam website si Bootstrap-nya seperti ini. Tampilan websitenya seperti ini, ya. Yang akan kita download itu yang di sini. Download Bootstrap-nya. Nah, di sini satu folder yang akan kita pakai untuk membuat portofolio. Ya. Kemudian kita balik lagi ke materi, ya. Setelah itu nanti tampilan foldernya akan seperti ini, ya. Biasanya pertama kali di-download akan berbentuk zip atau RAR yang kemudian nanti diekstrak, ya, dan kemudian diganti nama dari foldernya. Saya di sini buatnya p9_webdesign. Lalu simpannya ke dalam htdocs. Masih ingat ya? Kita untuk pembuatan Nah, ini saya buatnya p9 webdesign. Nah, ini folder yang ada di dalamnya. Yang ini belum kebentuk ya, karena kita belum buat. Nanti yang akan kita buat. Oke, kemudian kalau sudah disimpan ke dalam htdocs, kemudian kita kembali lagi ke website dari Bootstrap-nya, ya. Kita scroll ke bawah, itu ada namanya basic template. Nah, ini di sini basic template. Di dalam sini ada codingan, ya. Ini kita copy semuanya, ya, copy, lalu pindahkan atau paste. Oke, setelah di copy, pastekan di dalam Sublime atau Dreamweaver, klik new file, ya, apply, lalu pastekan di sini. Oke, di copy, setelah itu pastekan. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, ya. Setelah itu simpan dengan nama index.html. Simpan ke dalam satu folder yang tadi, ya, yang di dalam htdocs-nya. Ini di dalam sini ketikkan index.html. Oke, satu folder dengan yang tadi ya, nama foldernya. Oke, di save, ya, karena saya sudah buat. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, saya hanya memastikan untuk ini kan link asli dari Bootstrap-nya, ya, atau Bootstrap punya template sendiri, ya,
di dalam CSS-nya. Jadi jika mau menambahkan boleh tinggal ditambahkan di bawahnya. Sedangkan yang asli link dari Bootstrap jangan dihapus ya. Kalau mau menambahkan silakan di bawahnya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan link CSS yang akan kita buat sendiri ya, namanya style.css ya. Tinggal kita tambahkan aja di sini. Saya sudah buat biar tidak memakan waktu yang lama ya. Oke, di sini ditambahkan di bawah dari link Bootstrap aslinya ya. Ini di sini tinggal tambahkan link CSS-nya. Nanti kita akan buat file CSS dengan nama style.css. Oke, kalau sudah disimpan kembali ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Pastikan untuk penyimpanannya nanti di dalam folder CSS ya. Oke, pastikan nanti kita akan menyimpan di dalam CSS. Kita buat file baru ya, untuk membuat file CSS ya. Kita simpan nanti namanya style.css ya. Nah, yang ini yang akan kalian ketikkan atau Anda ketikkan ya. Ada berapa masih ingat? Dalam CSS itu ada dua tipe selektor. Yang pertama ID, yang kedua class ya. Di sini ada dua kelas, Jumbotron dan About ya. Yang fungsinya masing-masing itu berbeda-beda. Oke, lanjut lagi kita ke codingnya ya. Style.css-nya kita buat dari sini ya. Oke, ini kita buat dari sini tadi sampai dengan section ya, karena hari ini atau pertemuan hari ini kita akan bahas sampai dengan about aja ya. Jadi khusus untuk yang di sini aja yang akan kita buat terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita lanjut ke materinya. Yang di kelas H1-nya itu dihapus aja ya, karena kita akan membuat portofolio. Oke, saya mau liatin dulu nih tampilan portofolio yang akan kita buat. Nah, ini kan seperti ini. Kita akan buat header-nya ini ya. Lalu nanti di bawahnya ada about-nya yang seperti ini. Oke. Lalu pertemuan minggu depan akan bahas galerinya. Nah, ini kita bahas galeri. Kemudian ada kontaknya. Kemudian ada footernya. Ya. Jadi kita bagi dua pertemuan. Oke, untuk hari ini kita bahas sampai dengan about-nya. Oke, balik lagi ke materi. Oke, yang H kelas 1 ini dihapus saja ya. Kemudian kita akan buat header. Buat headernya itu menggunakan Jumbotron ya. Karena sebelumnya di file CSS sudah kita buat, tinggal kita panggil saja di dalam file HTML-nya. Sebelumnya kalian tinggal tekan Ctrl plus backslash ya. Itu akan menampilkan seperti ini ya. Itu akan menambahkan komentar di dalam HTML ya, biar kita paham, oh ini batas awal dari header dan ini batas akhirnya dari headernya, seperti itu ya. Kemudian yang paling pertama kita buat foto profil beserta tagline-nya ya. Nah, ini ya. Yang pertama itu kalian ketikkan di bawah body setelah komentar yang tadi kita
buat di atas ya, div kelas Jumbotron text center ya. Dia akan memanggil kelas Jumbotron, nanti teks di dalamnya atau gambar di dalamnya akan berada di tengah. Ya, semuanya akan berada di tengah. Ya. Dibuka dengan div class, ditutup dengan div class. Nah, satu kesatuan ini akan berada di tengah, atau satu codingan ini ya nanti akan muncul di halaman websitenya, itu akan berada di tengah. Untuk foto bisa disesuaikan, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Kemudian untuk gambar di sini ada kelasnya IMG Circle. Jadi ketika nanti dijalankan itu akan fotonya akan muncul lingkaran ya, seperti lingkaran. Makanya tadi gambarnya akan seperti ini gitu ya. Jadi gambar fotonya akan seperti ini, bulat gitu. Oke, yang tadi ini sudah kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan buat about, tapi sebelum kita buat about, di dalam Bootstrap itu ada yang namanya grid system ya. Dalam website dikenal dengan namanya grid ya, untuk membagi-bagi halaman dari websitenya. Dalam Bootstrap itu sendiri memiliki 12 grid ya, tergantung kebutuhan kita mau tampilannya seperti apa ya. Jenis dari grid itu sendiri ada 4 macam. Call LG yaitu digunakan biasanya untuk komputer berukuran besar ya. Kemudian kalau Call MD itu biasanya digunakan untuk monitor komputer yang berukuran sedang. Yang tadi besar, yang ini sedang. Kemudian kalau untuk Call SM itu untuk tablet ya. Sedangkan yang terakhir itu untuk handphone ya. Contoh di bawah ini bentuk dari pembagian dari grid. Ya kan, keseluruhan ini ada 12 grid nih halaman websitenya. Kita lihat. Yang paling bawah ini menggunakan call MD 1. Ya, 1 2. Makanya di sini ada 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, ada 12 grid ya. Gitu. Jadi ini untuk pembagian dari gridnya. Jadi bisa disesuaikan. Oke. Selanjutnya kita langsung ke HTML-nya aja ya. Ini dibuat di bawahnya. Tadi setelah header atau Jumbotron-nya. Ya, ketikkan di bawah sini ya, yang semuanya ini. Oke. Sesuaikan. Ini kan dia kelasnya menggunakan 12 untuk headernya. Makanya dia nanti berada di tengah ya. Kemudian untuk kolomnya itu dibagi 5 ya, kolom SM5 5. Berarti nanti posisi kanannya dia ada berada di tengah 5 5, di samping kanan kiri ada jedanya atau ada space kosongnya. Oke. Ini kalian ketikkan semua ya. Nanti hasil tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Selamat mencoba ya. Hasilnya akan seperti ini. Untuk menjalankannya sama ya. localhost/webdesign. Oke. Ini tampilan header dan about-nya. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.